Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Ridwan dari Universitas Negeri Kedua Jombang. Saya ini yang pertama saya terima, yang kedua mau minta maaf atas mengganggu waktunya dengan yang ketiga terima kasih telah diberikan waktu untuk memintai data-data wawancara tentang sarana-prasarana yang ada di MTS Alisari Kampung. Coba langsung mengawal tentang sarana-prasarana yang ada di Alisari Kampung. Yang pertama, apakah ketersediaan sarana-prasarana di MTS sudah tersedia itu Pak? Berapa itu Pak? Apakah ketersediaan sarana prasarana di MTS sudah dirasa cukup? Terima kasih mengenai ini. Sebelumnya nanti kalau ada kekurangan, maaf atau mungkin nanti bisa dilatih. Mengenai sarana dan prasarana, kalau dibilang cukup ya jelas kita masih kurang. Mengingat banyak sekali fasilitas yang belum dapat terpenuhi secara keseluruhan. Mulai dari kalau ruang alhamdulillah sudah cukup pas untuk ada 6 total. Ini sudah cukup. Untuk meja kursi alhamdulillah sudah cukup, meskipun belum lama ini baru kita akan mencukupkannya. Untuk fasilitas penunjang, kalau untuk penunjang ini kita masih kurang, masih jauh dan tak cukup. Mengingat juga kita masih berproses, artinya masih banyak sekali yang perlu kita persiapkan ataupun kita lakukan untuk mencukup ini. Terus apakah sarana prasarana yang tersedia sudah sesuai dengan itu Pak? Sesuai dengan standar sekolahan Pak? Kalau standar ya sesuai dengan hasil dari akreditasi dan standar nasional madrasah. Alhamdulillah kita sudah kemarin belum ini kita akreditasi dan alhamdulillah mendapat nilai C. Untuk sekolah yang baru ini nilai C ini sudah artinya sudah standar, meskipun sarana yang inti, seperti yang pertama tadi untuk masalah kebutuhan inti, sarana inti, meja, kursi, kemudian gedung, alhamdulillah sudah cukup. Untuk sarana penunjang ya masih meskipun kemarin kita sudah melengkapi, karena sekarang ini sebagian gedung jumlahnya siswa terus bertambah, di sementara gedung-gedung yang penunjang atau fasilitas yang lain, misalnya perpustakaan, kemudian ruang-ruang UKS. Nah, sementara ini kita pakai untuk lokal kelas dulu. Jadi yang tadi ya, perpustakaan sama UKS. Nah, sementara ini dipakai untuk belajar. Jadi untuk kalau dikatakan standar ya, kalau melihat dari hasil akreditasi tentunya itu sudah minimal sudah mencukupi untuk beroperasi. Ya. Terus kan dalam melaksanakan sarana prasarana pasti ada yang namanya perencanaan. Nah, apakah ada Pak penyusunan daftar kebutuhan secara berskala Pak? Berskala dalam menyusun sarana prasarana Pak? Kalau penyusunan perencanaan secara berskala ini kalau saya katakan perencanaan penyusunan apa ini? Berskala atau berkala, artinya mungkin berapa bulan sekali. Untuk perencanaan ini situasi dan kondisi, artinya kalau memang sangat mendesak, ini artinya dalam waktu singkat harus segera
diadakan, yaitu kayaknya mungkin ada kebijakan dari yayasan atau dari langsung untuk segera mengadakannya dalam waktu singkat, karena tidak mungkin kalau perencanaan, kalaupun belum ada perencanaan kok waktunya sangat mendesak, biasanya ada kebijakan khusus tanpa ada perencanaan. Namun ada juga sebagian yang perencanaan akan dimusyawarahkan antara yayasan, pengasuh dan juga dewan guru dan juga dengan wali murid. Karena kita alhamdulillah selama ini untuk pertemuan wali murid itu kita adakan setiap akhir semester setelah memberikan rapat. Terus kita adakan musyawarah terus perencanaan yang akan dilaksanakan. Berarti perencanaan itu ya, berarti meliputi guru dan yayasan dan wali murid Pak ya? Ya, kalau dengan wali murid itu biasanya setiap 6 bulan sekali setiap akhir semester. Terus bagaimana Pak program perencanaan yang berlaku Pak selama ini Pak? Maksudnya? Yang programnya Pak, yang sedang yang dimusyawarahkan dengan wali murid bagaimana saja Pak? Atau membahas apa saja gitu programnya Pak? Untuk dengan wali murid yang terakhir kemarin itu dengan wali murid menyepakati untuk pengadaan meja dan kursi, karena setelah kita berdiri mulai pertama kemudian sampai saat ini bangku kursi itu namanya fasilitas dekat dengan anak pasti ada namanya rusak. Kemarin setelah sekian berapa tahun itu belum mulai dari awal sampai tahun kemarin itu ada kurang lebih hampir 50% meja kursi itu rusak. Kemudian kemarin bersama dengan komite rapot pertemuan wali murid disepakati wali murid juga setuju untuk membantu memberikan sumbangan ikhlasnya dan juga dibantu atau dicukupi atau ditambahi dengan dana yayasan. Alhamdulillah sudah tercukupi semua, lokal meja kursi sudah lengkap. Ya Pak. Terus jika ada meja kursi Pak yang rusak itu apa langsung dibenahi apa ditunggu dulu Pak di gudang gitu Pak? Ya ini kendala kita ini. Kalau ada meja kursi yang rusak, untuk gudang sendiri kita belum ada. Jadi sementara ya ditempatkan di pojok, ada yang di belakang kelas, ada yang di samping kelas itu. Nah ini termasuk gudang ini kita yang belum punya. Sebenarnya saya sudah angan-angan mengusulkan bagaimana seandainya yayasan atau pondok itu membuat gudang sehingga barang-barang itu ada tempat untuk penyimpanan, karena semuanya selain itu fasilitas atau alat-alat itu banyak yang rusak karena tempat penyimpanan yang belum ada, khususnya gudang. Terus Pak dalam perencanaan itu siapa saja Pak yang dilibatkan Pak dalam menyusun perencanaan tersebut Pak? Perencanaan ya pertama kepala madrasah beserta waka, staf dan guru, kemudian yayasan, kemudian dari pengasuh pesantren dan juga wali murid, ada juga yang dari komite. Artinya itu tadi seperti yang di awal tadi, tergantung situasi dan kondisi. Kalau yang dalam jangka panjang artinya memungkinkan untuk ada musyawarah secara keseluruhan, ya kita semua diundang. Kalau memang waktunya mendesak, ya mungkin antara pengasuh, kepala madrasah dan juga yayasan. Itu Pak ya. Terus dalam sekolahan Pak ya, itu apakah ada tim khusus Pak? Tim khusus untuk membantu itu Pak, sarana-sarana Pak? Ada timnya tersendiri Pak? Kalau tim khusus untuk perlengkapan sarana dan prasarana selama ini kita belum ada. Tapi kalau untuk waka, ya paling tidak waka ini sudah sementara ini dihandle oleh waka. Ada waka, satu orang waka yang memantau
ketersediaan fasilitas atau juga nanti mengontrol sarana dan prasarana. Ya Pak, yang selanjutnya pasti kan dalam melakukan sarana prasarana membutuhkan dana Pak ya. Terus apakah kegiatan pengadaan Pak yang merupakan tindak lanjut Pak dalam perencanaan Pak, dalam pengadaan sarana prasarana itu apakah ada Pak pengadaannya dana Pak itu Pak? Kalau sarana yang membutuhkan dana besar atau sekolah besar itu kita belum bisa sepenuhnya dari sekolah. Untuk sarana yang membutuhkan dana besar biasanya kita dibantu oleh yayasan. Kalau sarana yang ringan artinya tidak membutuhkan dana yang besar, ya insya Allah kita masih mampu membeli dengan dana bos, ya kita usahakan sendiri. Kalau masih kurang mampu karena keterbatasan dana sekolah, maka kita mau minta bantuan dari yayasan. Apakah itu Pak ada yang lain Pak yang sumpahnya dalam mengelola dana Pak itu, apakah ada donatur tersendiri Pak? Kalau donatur tetap belum ada, ya. Terus terang ini belum ada donatur tetap. Terus Pak, siapa yang bertanggung jawab Pak dalam menyusun proposal ketika adanya untuk mengajukan pengadaan Pak, untuk mencari dana Pak? Yang menyusun proposal siapa saja Pak? Proposal selama ini sekolah alhamdulillah sekolah kayaknya belum pernah mengajukan proposal untuk mau mencari bantuan dana. Kalau ada dana dari yayasan, maka kepala sekolah akan berkonsultasi atau bermusyawarah langsung dengan yayasan dan juga dengan pengasuh. Maka kalaupun dengan wali murid, ya kayaknya diumumkan secara langsung. Kalau proposal sama ini kayaknya belum pernah mengajukan proposal. Untuk itu Pak, perlengkapan untuk guru-guru gimana Pak? Perlengkapan seperti penghapus, spidol atau gimana? Apakah sudah mencukupi? Kalau fasilitas untuk guru atau peralatan untuk guru, spidol, penghapus, ya alhamdulillah kita sudah bisa mencukupi meskipun kadang telat karena ya namanya itu kebutuhan yang setiap hari dipakai, ya kadang-kadang telat, itu wajar gitu. Tapi masalah juga. Ya. Yang itu Pak, yang saya mau tanya lagi, apakah itu Pak di sekolahan MTN tersendiri apa ada kegiatan lelang Pak? Lelang barang atau apa untuk sumbangan-sumbangan yang lain Pak? Kalau lelang belum pernah melakukannya. Apakah nanti kedepannya akan diadakan seperti itu Pak untuk membantu yang saat ini kan masih banyak yang korban kebanjiran, untuk korban longsor Pak, apakah ada kegiatan yang seperti itu Pak? Kalau lelang untuk kegiatan seperti itu kita belum pernah. Kalau kedepannya kalau memang sangat dipandang perlu, ya nanti kita akan koordinasi dengan pihak terkait. Kalau memang memungkinkan dan memang sangat diperlukan, ya insya Allah nanti tidak ada. Kalau sedikit mengenai bantuan korban banjir, dulu sudah pernah ada guru juga yang menjadi panitia atau penggalangan dana untuk korban banjir. Ya, itu tidak ada sesi lelang, cuma diumumkan saja kalau ada yang berminat menyumbangkan pakaian ataupun bahan makanan, ya dipersilakan, tapi tidak ada sesi lelang memberikan secara sukarela dan tidak ada bantuan. Itu Pak ya, berarti belum ada Pak ya untuk sementara Pak ya? Belum, sebenarnya belum. Terus Pak, jika ada barang yang sudah terbeli Pak, apakah ada prosedur untuk pelaporan barang Pak yang sudah dibeli Pak? Seperti pembelian meja, kursi itu, apakah ada pelaporan tersendiri Pak? Ini pelaporan kemana?
ya ke sekolahan Pak, ketika sudah membeli kursi apakah sudah ada itu Pak, apa prosedurnya Pak untuk membeli Oh, kursi iya. itu Pak? Kalau pelaporan barang ya tentunya di mana-mana saya kira ada, artinya tergantung kita mengambil dana dari mana, maka kepada sumber dana tersebut kita harus melaporkannya. Misalnya kalau kita meminta dari yayasan, maka laporan kita berikan kepada yayasan. Kalaupun dana tersebut kita ambil dari dana BOS, maka laporannya tentunya akan dimasukkan dalam penggunaan dana BOS yang langsung nanti akan laporan di Kemenak atau di jalurnya BOS. Oh gitu Pak. Ini kan sekolah kita kan masih bersambung dengan itu Pak ya, dengan yayasan Pak ya. Ya. Terus apakah setiap pengadaan sarana prasarana selalu menggunakan dana yayasan Pak? Apa dari sekolah tersendiri Pak? Ya, tadi sudah saya singgung mengenai pengadaan sarana dan prasarana. Kalau sekolah kita masih mampu tanpa bantuan yayasan, ya kita adakan sendiri. Kalau memang kita belum mampu karena mungkin membutuhkan dana yang besar, maka kita akan memasukkan pada yayasan. Berarti tidak itu ya, tidak selamanya dana itu dari yayasan Pak ya? Ya. Tergantung juga situasi dan kondisi dan juga besar kecilnya dana yang kita butuhkan. Terus sudah berapa tahun Pak sekolah MTS itu berdiri Pak? Untuk berdirinya, awal kita berdiri tahun 2017. Namun pada awal berdirinya kita tidak langsung mandiri, kita masih induk di sekolah MTS Darujana yang ada di Muara. Kita mulai beroperasi sendiri dengan izin operasional sendiri baru kurang lebih 2 tahunan setelah verifikasi kemarin. Berarti masih baru Pak ya sekolahan MTS itu Pak ya? Ya, masih baru. Untuk dari kalau pesantren saja kita kemarin baru ulang tahun keempat. Ya, artinya tidak jauh dari pondok, karena begitu pondok berdiri ya maka madrasah kita berdiri. Ya Pak, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Mungkin banyak salah kata, saya mohon maaf kepada Bapak. Ya, sama-sama ya, sama-sama kita belajar. Saya sendiri juga masih belajar, artinya nanti kalaupun ada yang kurang pas ya silakan mencari keterangan atau bisa pada narasumber yang lain yang lebih pas, karena saya sendiri juga belum tahu betul 100%. Artinya tentunya masih banyak kekurangan ataupun informasi yang mungkin belum kurang jelas, nanti bisa ditanyakan kepada waka ataupun guru yang lain. Ya, terima kasih atas kolaborasinya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi saya sendiri, bagi Anda juga, dan kami juga tidak menutup kemungkinan atau tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran. Mungkin Anda selama di sini mengamati banyak, tentunya masih banyak kekurangannya. Nanti kamu juga tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran dari pihak manapun. Ya Pak, cukup sekian dari saya. Lebihnya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.